Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, seluruh jamaah Jalsa Isnin yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa di antara hal terpenting untuk kita semuanya di saat kita menghadiri majelis taklim, majelis zikir, yaitu untuk membawa niat-niat kita dan hajat-hajat kita semuanya tanpa terkecuali, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi kita bawa. Nah, karena di antara tempat dari sekian tempat, hajat-hajat itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Tempatnya di majelis zikir, majelis taklim. Rasulullah menerangkan bahwa semacam ini itu disebut raudhah min riyadil jannah, petamanan surga. Nah, petamanan surga. Sehingga kalau kita mau nyari malaikat, mau kumpul dengan malaikat, mau duduk dengan malaikat, ya, lebih mudah kita dapatkan, pasti kita dapatkan hadir di majelis ini zikir. Innalillahi ta'ala malaikatan sayyahina yaltamisuna fit turuki majalisil ilm. Allah Ta'ala itu punya malaikat sebutannya sayyahin, malaikat yang tugasnya terus berkelana menjelajahi dunia, yang dicari majelis-majelis zikir. Dan ketika malaikat itu satu sama lain sedang berkumpul, hilakon, memutar sampai langit pertama, sampai ketujuh, sampai langit yang ketujuh itu, disitulah insya Allah termudahnya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Bahkan orang yang nebeng kok, orang yang datang tanpa ada tujuan apa-apa sama Allah Ta'ala, bagi rata, bagi sama. Bahkan ada orang yang datang nggak ada wujud, nggak ada hajat, laisa lahu hajatun, dia datang nggak ada hajat, mampir karena kepanasan, kehujanan, nebeng dok. Kata Allah Ta'ala, berikan sama, seperti yang hadir, seperti yang punya hajat. Kalau yang tidak punya hajat saja dapat hajatnya, apalagi yang punya hajat. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Gurunya guru-guru kita itu kalau lagi sakit, didhawuhi kowe nek lagi sakit hadir majelis taklim, insyaallah sembuh. Cuma ilmu kedokteran belum masuk ini. Kalau lagi sakit minum pil, minum obat. Tapi kalau orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, karena pintu kesembuhan itu bukan pil, tapi Allah. Dah akhirnya ngatan, bismillah Gusti, saya lagi sakit nih, nawaitu niat hadir majelis taklim, mudah-mudahan sembuh. Subhanallah, sembuh loh Pak. Nah, pulang-pulang sembuh. Itu urusan penyakit yang zahir, bagaimana penyakit yang batin. Yang lebih penting itu sulit untuk diobati. Bahkan salah satu santrinya Imamul Haramain, kalau kita belajar dengan anak-anak, Al-Imam Sya'rani,
Al-Imam Sya'rani itu sempat kepalanya pusing karena kebanyakan ngaji. Abahnya Habib Umar itu sehari itu minimal 18 majelis. 18 majelis. Tiap hari 18 majelis. Itu belum ngurusi pondoknya, belum ngurusi tamunya, 18 majelis. Tapi bisa. Saking berkahnya waktu dan memang karunia datang dari Allah. Kita ini baru 2 sudah kira-kira. Iku ono mangane iku. Ini ada Imam Sya'rani matur, guru kepalaku pusing. Karena banyak hafalan. Kata aku tambahi hafalan, nanti tak sembuh. Kenapa? Ditambahi hafalan. Ini pusing anak santri karena sebab apa? Banyak ngaji. Tambahi ngaji tak sembuh. Loh, coba. Ada orang pusingnya karena kebanyakan hafalan. Kata beliau, tambahan hafalanmu. Enggak pun. Subhanallah. Loh, karena mengikuti perintah guru. Akhirnya ditambahi hafalan, sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau untuk santri-santri sekarang, wallahu a'lam. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yakin husnudzan sama Allah. Berprasangka buruk, berprasangka baik sama Allah. Apapun hajat kita, kecil bagi Allah, sangat kecil. Allah Ta'ala menciptakan dunia beserta isinya kun fayakun, apalagi hajat kita yang sekian persen. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau ada orang taat memanggil kamu jawabnya bagaimana? Aku jawab, labbaik. Ada apa? Kata Nabi Musa, kalau orang yang ahli maksiat memanggil kamu, bagaimana ya Allah? Kata Allah, aku jawab 3 kali, labbaik, labbaik, labbaik. Nabi Musa heran, ajib. Yang ahli taat memanggil kamu cuma sekali menjawab, ada apa? Tapi kalau yang ahli maksiat memanggil kamu mengatakan, ada apa? Ada apa? Ada apa? 3 kali. Padahal perbedaan antara ahli taat dan maksiat, zahirnya ahli taat lebih mulia daripada ahli maksiat. Nabi Musa berkata, ya Allah, kok perbedaannya sangat jauh? Mestinya yang ahli taat kau jawab 3 kali, yang ahli maksiat kau jawab sekali. Kenapa kau balik? Kata Allah, yang ahli taat memanggil karena dia masih melirik amalnya. Ahli taat memanggil aku karena dia masih membawa amalnya. Aku sholat, aku taat, aku ibadah. Sedangkan orang yang ahli maksiat, dia datang karena ingin mendapatkan kedermawaanku tanpa melirik daripada amalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang ahli maksiat saja dipanggil sama Allah, Allah Ta'ala, marhaba, ahlan, labbaik, labbaik 3 kali. Begitu pula kita semuanya, baik punya hajat duniawi, hajat ukhrawi, pengen cepat selesai, gampang. Datangi pertamanan surga, pegang yang namanya ilmunya Allah, hadiri selalu majelis taklim, majelis zikir, insya Allah hajat haji kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Al-Fakir sendiri itu kalau lagi sumpek banyak masalah waktu di Hadramut, kalau sudah datang di majelis beliau Habib Umar, masuk namanya Rohah Ba'da Asar, itu sumpeknya hilang. Tapi ketika bareng ngaji metune sumpeke. Tapi ketika masuk ke dalam majelis beliau, subhanallah, mana sumpah gelisah itu total hilang. Lah, ini kenyataan, bukan saya tok yang saya rasakan. Semua teman bener. Kalau sudah ketemu beliau Habib Umar, duduk dengan beliau, walaupun cuma baca-baca tok, diterjemahkan atau mungkin dikasih nasihat itu, walaupun beramal itu, subhanallah. Yang ingat cuma akhirat, 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 akhirat gitu. Nah, masih lemahnya kita. Selesai majelis Al-Fatihah, balik mana yang sumpah kayaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai ada sebagian sahabat matur, ya Rasulullah,
saya ini kelihatannya ada nifaknya. Loh, kenapa? Kalau saya datang dengan Anda di Majelis Taklim, saya nggak kepikir kalau saya di dunia. Kenapa? Karena Anda kenalkan dengan Allah, kenalkan dengan surga, kenalkan dengan ilmu. Jadi seakan-akan saya di akhirat. Tapi ketika saya pulang ketemu bojo, ketemu anak, mergawi, hilang perasaan semacam itu ya Rasulullah. Itu zaman sahabat sudah dikeluhkan. Dan itu mungkin kita rasakan, betul. Nah, dengan tamu lagi iling apa, Pak? Oke. Akhirnya kata Rasulullah, kalau kamu seandainya duduk dengan saya terus dalam masjid terus zikir terus, malaikat akan turun salaman dengan kamu. Cuma dunia seperti ini. Sa'ah fasa'ah, ada waktu untuk akhirat, ada waktu untuk dunia. Ada waktu untuk ngaji, untuk zikir, ada waktu untuk bojo, ada waktu untuk anak, ada waktu. Laudumtum indana lasofahatkumul malaika. Kalau kamu terus dengan saya, malaikat turun pengen jaluk barokah tangan sampean. Karena barokah apa? Majelis taklim, majelis zikir. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Ta'ala istiqamah. Amin. Sebelum kita melanjutkan 5 menit bab tentang mandi, Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, inna minan ni'am yakfikal islamu ni'mah wa inna minal syughli yakfikal ta'atu syughlah wa inna minal ibari yakfikal mautu ibaratan. Kata beliau, Imam Ali karramahullahu wajhah, beliau mengatakan tidak ada nikmat yang paling gede melebihi nikmat Islam. Okay. Di dunia apapun bentuk ujian dan cobaan, pengen ringan Anda rasakan ketika Anda ingat jenengan dados tiyang Islam. Selesai. Tidak bisa ditandingi nikmat Islam. Di atas segala nikmat itu nikmat Islam. Sebab itu nikmat kunci masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ini para ulama mengatakan kita dianjurkan untuk mengingat 2 hal. Pertama, bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam sampai malam ini, dan mudah-mudahan menyambung sampai meninggal dunia. Amin. Alhamdulillah. Lagi lafale. Ala nikmatil Islam wa kafa biha min nikmah. Segala puji kagem panjenengan Gusti, sebab panjenengan paring kula Islam dan cukup bagi saya niki tok nikmat. Yang pertama, ingat, walaupun bertubi-tubi cobaan ujian, kalau kita ingat nikmat Islam, masih ingat Allah, termasuk orang yang paling kaya raya sedunia, bahkan seakhirat. Terus kalau kita mau berpikir, mau dijadikan orang nggak pernah sakit tapi kayak Fir'aun, loh, Allah bisa, sangat bisa, nggak mungkin nggak bisa. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Bisa, tapi Allah nggak mengendaki. Mau dikasih serba kecukupan, semuanya ada, mau, tapi kayak Qarun. Allah Ta'ala bisa. Bahkan di zaman azali Allah Ta'ala yang mendikte, Allah Ta'ala yang menulis. Loh, kok kita semuanya, loh, di sana ditakdirkan senang ngaji, alhamdulillah, senang majelis zikir, alhamdulillah. Dari sekian miliar manusia, loh, berapa miliar nih di dunia ini? Semuanya ada saat itu dalam kehendak Allah. Di antara kita, kalau kali panjenengan ada dalam kehendak Allah. Loh, kok Allah Ta'ala mau dengan takdirnya Abdul Rauf Muslim, alhamdulillah. Loh, panjenengan datang Muslim, alhamdulillah. Loh, sampai saat ini masih dijaga oleh Allah dan ditambahi kenikmatan di atas Islam, ahli jamaah. Loh, alhamdulillah,
Ajri senang ngaji, senang zikir, bahkan dari jauh Surabaya kan masih Gresik nih, sudah Surabaya, dekat dengan Gresik ya, luar kota. Loh, bisa istiqomah. Loh, kadang-kadang yang dekat tinggal satu langkah, kata Allah, ndak, kamu ndak saya panggil. Ya, kamu urusan dunia saya permudah, tapi kalau urusan agama ndak. Ono sing saka Surabaya ben teko. Sing dari rusun ben datang. Loh, itu fakta membuktikan. Dan ini yang menggerakkan Allah. Yang menggerakkan apa? Allah. Bukan piringan sing gerakkan, bukan. Bukan kopi juga. Allah. Loh. Bayang-bayang di zaman sebelum kita ada, sebelum dunia dari sekian umat dipilih sama Allah. Ini enggak, Qarun, Fir'aun, Abu Jahal, ini fulan. Alhamdulillah. Ingat niku tok jenengan pun nikmat tok. Husnudzon kalian pangeran tok prasangka baik tok. Terima kasih Gusti, alhamdulillah. Yang pertama, yang kedua, ingat bahwa kita atas izin Allah dijadikan sebagai umat yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia melebihi daripada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Nggih. VIP. Bukan VIP. Tingkatannya apa? VIP. Nggih. Dapat sakit Ustaz. Kerentek tok. Habis ini ya saya mau baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Kerentek tok, dari sekarang sudah pahala. Tadi dibahas oleh Pak Eka waktu di Mushola Islahul Mukminin. Minggu depan saya hadir. Loh, dari sekarang jadi harus hadir lagi. Minggu depan ya, insya Allah kalau nggak ada udzur saya tetap hadir. Dari malam ini sampai seminggu yang akan datang, tiap hari pahala. Hanya kerentek tok. Loh, ini khusus umat Nabi Muhammad. Itu baru kerentek pahala ibadah satu. Bagaimana? Habis ini saya membaca surat Al-Mulk, nanti Waqiah tak sambung. Masya Allah. Sholatnya insya Allah 50 rakaat. Insya Allah gini apa buatan ini? Loh, dipasang niat. Jangankan satu. Loh, jangan tanggung-tanggung kalau niat niku 1.000, 2.000, jutaan niat, monggo. Kalau Anda memang bisa mengerjakan, alhamdulillah. Kalau ada udzur, niat sudah kecatat. Ini khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya guru-guru kita kalau tausiah, beliau selalu mengarahkan, susahmu apa ndak? Kok isek susah, ngerasa susah apa? Wis dadi wong Islam. Loh. Kemudian bukan hanya Islam loh, kabeh umat-umat dulu, Muslim juga mukmin. Yang kedua, kamu dijadikan atas pilihan Allah tanpa kita mengingin, tanpa permintaan kita, sudah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ali, dan di antara kesibukan yang paling baik adalah sibuk tentang urusan taat. Yang ketiga, dan di antara tepo telodo yang paling bermanfaat untuk kita, yaitu mengingat yang namanya kematian. Jamaah kita Masjid Alia, Bapak Haji Imam Mujahid, jamaah Babus Salam, tadi sore meninggal dunia dan malam ini dikubur di hati. Kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khatimah, diterima semua amal taatnya dan dikabulkan semua amal kebaikannya, dihapus semua dosanya, dan mudah-mudahan diangkat derajatnya, dijadikan kuburannya petamanan-petamanan surga, dan dikumpulkan di majlis zikir, majlis taklim di alam barzah. Sebab beliau ini istiqomah orangnya, kemana-mana ngaji, kemana-mana jamaah. Dan beliau meninggal dunia, beliau yang dirindukan apa? Bukan mobilnya, bukan rumahnya. Yang dirindukan, kalau seandainya diberi umur oleh Allah Ta'ala lagi,
Yang dirindukan adalah majelis zikir dan majelis taklim. Mudah-mudahan kita panjang umur dan mudah-mudahan insya Allah berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Monggo diunjuk. وسلم وبارك عليه وعلى آله
Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. La ilaha illallah. Sosok seorang istri yang mendapatkan salam dari Jibril. Di malaikat Jibril sempat kirim salam kepada Siti Aisyah. Adapun Siti Khadijah itu dapat salam langsung dari Allah. Dari Allah. Kalau Siti Aisyah dari malaikat Jibril. Kedua-duanya mulia dan utama. Tapi yang paling mulia dan utama perempuan sedunia adalah putri beliau Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu anha wa ardhaha. Semoga kita semuanya dapat keberkahan. Amin. Qalat, Siti Aisyah berkata, ya, perempuan yang namanya Aisyah itu rata-rata punya kelebihan. Mungkin ngambil barokahnya Siti Aisyah. Ya, saya banyak sekali menyaksikan perempuan yang namanya Aisyah itu dikasih kelebihan. Ini jenengan dari putri napa putu putri, bismillah tabarrukan dengan nama beliau Aisyah. Monggo ya, Aisyah. Qalat, beliau berkata, kana tasil, beliau mandi min arba'in karena 4 hal. 1 minal janabati, karena jenabah. Yang kedua wa yaumil jum'ati, karena hari Jumat. Wa minal hijamati, karena hijamah napa? Bekam. Nggih, canduk. Wa ghusl mayyit, karena memandikan mayit. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Perinciannya, kalau mandi jenabah hukumnya wajib. Dikatakan jenabah itu mimpi basah atau mungkin maaf berkumpul dengan istri walaupun tidak keluar mani. Itu namanya jenabah. Maka hukumnya wajib mandi. Nih. Dan maaf dianjurkan untuk menyegerakan mandi, jangan sampai dalam kondisi orang itu lama hadas besar, karena malaikat itu nggak mau mendekati orang yang hadas besar. Nah, makanya dianjurkan segera untuk mensucikan diri, minimal kalau seandainya ya tidak, minimal wudhu. Nah, untuk ya. Nah, dan makruh bagi orang yang punya hadas besar makan, makruh minum, makruh. Nah, ya, makanya nggak boleh lama-lama orang dalam kondisi hadas. Kalau toh seandainya orang memang nggak bisa karena kondisi, ya yang tahu ya suami. Kalau anak muda bingung mau dibahas ini. Minimal tayamum pakai madhab selain madhab Syafi'i yang membolehkan walaupun dengan dinding, nggak harus pakai debu. Jaga-jaga supaya tidurnya dalam kondisi suci menurut madhab selain madhab Syafi'i. Kalau madhab Imam Syafi'i kan harus pakai debu,
Kalau sunnah madzhab Syafi'i yang penting di atas permukaan bumi, walaupun pakai dinding, pakai apa-apa. Ya, dalam kondisi ini tok silahkan bertaklid daripada tidur dalam kondisi hadas besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yaumil jum'ah, dan mandi dikarenakan hari Jumat. Yang dimaksud di sini bukan harinya, tapi untuk mendatangi Jumatan. Ya, jadi beda antara mandi hari Id dengan mandi Jumatan. Kalau mandi hari Id itu karena harinya, walaupun nggak datang sholat Id, tetap sunnah mandi. Karena kesunnahnya berkait tentang harinya. Ya. Dan itu waktunya sampai tenggelamnya matahari. Tadi kalau ini bukan hari Jumatnya, tapi untuk mendatangi Jumatan. Berarti yang disunnahkan mandi bagi yang Jumatan. Bagi yang tidak Jumatan, ya tidak ada kesunahan, kecuali kalau diniati memang niat untuk membersihkan diri, dan itu kembali kepada niatnya. Ya. Terus waktu kapan mulai orang boleh mandi Jumatan? Ketika munculnya fajar, waktu subuh tiba, itu sudah waktunya Jumatan, mandi Jumatan. Ya, jadi cuma afdolnya mulai mandi ketika orang mau berangkat Jumatan. Ya, baru di situ lebih afdolnya mandi ketika mau berangkat Jumatan. Dan sunnah mandi Jumatan itu sunnahnya lebih kokoh daripada datang di masjid di awal waktu tapi tidak kondisi mandi. Ada orang nih, saya mau datang ke masjid jam berapa? Jam 7, tapi nggak mandi. Ada orang nih, wah ini akhirnya PDM-nya lagi nggak mandi, nyalanya nanti jam 10, udah tunda, jangan ke masjid dulu. Walaupun mungkin nggak dapat fadilah DCI atau ngisuk-ngisui, tapi pakai berangkat setelah mandi Jumatan. Jadi sunnahnya lebih kokoh, sunnah mandi daripada sunnah datang di awal waktu dalam kondisi tidak mandi. Nah, dan itu bukan hanya keterangan di sholat Jumat. Setiap ada pertemuan di dalamnya ada banyak orang, sunnahnya mau majelis taklim mandi, mau berangkat acara-acara nopo mawon, di situ ada orang banyak, disunahkan untuk mandi. La ilaha illallah. Naam. Wa minal hijamah, mandi karena napa? Karena canduk, karena bekam. Lepas bekam disunahkan mandi ya karena untuk membersihkan daripada sebagian mungkin ada darah yang melekat atau darah yang mengenai tubuh, maka dianjurkan untuk mandi karena habis bekam, hijamah. Nah, dan juga sangat dianjurkan bagi orang untuk sekali tempo bekam. Dan Rasulullah pun juga bekam. Ya, sampai ada sahabat khusus pekerjaannya membekam Rasulullah. Lupa namanya siapa biasanya? Sahabat tablet apa namanya? Apa? Malik bin Sinan. Ada istilah julukannya siapa? Thayyib Abu Thayyib. Itu. Wallahu alam. Iya. Ada sahabat khusus yang bagian membekam. Nah. Wa ghuslil mayyit, dan mandi dikarenakan habis memandikan mayit. Kalau orang ya seusai memandikan mayit, maka disunahkan dia untuk mandi. Alasannya kata ulama ahli fikih untuk memulihkan daya kekuatan kembali. Namanya orang lihat jenazah orang mati kan ada sisi gemetar, dedek, ya kan? Namanya habis memegang daripada jenazah orang mati. Makanya dianjurkan untuk mandi supaya untuk memulihkan tenaga. Jadi mandi karena junub hukumnya wajib, karena Jumatan, karena
bekam karena habis mandikan mayit hukumnya sunnah, bukan wajib. Naam. Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala fi qissati Thumamah bin Athal, dalam cerita Thumamah bin Athal, salah satu orang kafir yang masuk Islam ini. Thumamah bin Athal salah satu pemimpin salah satu orang musyrik. Indama aslam, ketika dia Islam, wa amarahun nabi, dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Bagi orang yang masuk Islam, maka setelah Islam dianjurkan untuk mandi. Ya, dianjurkan untuk mandi. Ya. Membersihkan kotoran-kotoran batin dengan kalimat syahadat. Subhanallah. Sebelum Islam jahat, naudzubillah. Setelah syahadat ludes, dosanya habis entek seperti jabang bayi. Ini kilo Islam. Ya. Dan dianjurkan untuk mandi, ya, supaya membersihkan anggota yang zahir. Membersihkan anggota hal yang batin dengan kalimat syahadat. Ya, makanya perbedaan antara orang kafir dengan orang murtad. Kalau orang kafir nggak disuruh untuk mengqadai sholat yang ditinggalkan. Nih, ada orang nih umur 60 tahun kafir, kemudian dia masuk Islam, udah, apakah wajib untuk mengqadai sholat? Enggak. Loh, udah diskon. Diskon. Tapi kalau ada orang murtad, dulu muslim, kemudian kafir, berapa? 1 tahun kemudian muslim, wajib mengqadai sholat 1 tahun. Alasannya, kalau untuk orang Islam takhfifan, meringankan. Kalau untuk orang murtad taghlidun, memberatkan. Oh iya, sudah hasanah Islam kemudian keluar jadi orang kafir. Masuk Islam ngodoi puasane, ngodoi sholate, ngodoi zakate, tapi nek begini loh, yang kafir tadi masuk Islam udah nggak sholat, udah semuanya nggak dituntut, lah puasanya, wala zakatnya, wala juga sholatnya. Barokah namo, barokah Islam. Ini juga Thumamah bin Athal. Ya, ini ceritanya panjang ya. Ketangkap ya, sama Rasulullah, ditaruh di masjid. Ya, di bahasanya diikat di dinding masjid. Thumamah bin Athal, orang musyrik, orang kafir harbi, merangi orang Islam, ketangkep di penjara Rasulullah di dalam masjid. Ya. Hari pertama Rasulullah datang, yaitu Thumamah Islam. Ya, Muhammad, ini njar opo toh? Njar opo lah ya? Bahasanya, minta apa? Uang tak kasih. Minta apa? Ngomong aja. Lepaskan aku, ngomong. Rasulullah diam tanpa menjawab. Tapi ketika dalam masjid itu lihat bagaimana takzimnya sahabat dengan Nabi, bagaimana sholatnya. Jadi dia lihat Islam bukan sekedar ucapan toh, lihat Islam itu kayak apa. Oh, itu pentingnya kalau kita berdakwah pakai hal sebelum maqal. Santri-santri kalau pengen jadi dai, amin Allahumma, oh, coba ceramah tok, ngoceh tok pus kan apa nih. Dai dengan siwak Anda, dai pakai siwak, kemana-mana sholat pakai siwak, suruh orang nonton, inilah sunnah. Dai pakai sandal, perhatikan sunnahnya pakai sandal. Yang jadi dai, lihat itu kopiahnya jangan sampai lepas, nggak bisa. Oke, pakai pakaian muslim, itu dai. Dai itu kebetulan kok di atas podium toh Pak, jenengan insya Allah dai, amin, jenengan dai. Sergap ngaji, loh ini kak calon-calon dai betul sakit loh. Dan ini lisanul hal afsah min lisanil maqal. Oke. Lisanul hal, perbuatan seorang dai itu lebih bisa mencatu kepada orang lain daripada ucapan.
Karena kaidah mengatakan man nafa'aka lahluh nafa'aka lafdhuh. Kalau orang ente lihat gerak-geriknya membuat ente ternyuh, membuat ente taubat, membuat ente menjadi takut, ente menjadi taat, maka otomatis ucapannya gitu loh Pak. Tapi kalau ucapannya tok yang bagus, belum tentu orang itu akan tertarik kalau kepribadiannya melenceng daripada ucapannya. Di kota Hadramaut yang ahli ceramah Habib Umar tok, yang lainnya dakwahnya pakai hal, pakai perbuatan, pakai gerak-gerik, pakai sunnah, pakai adab. Bahkan di kota Afrika orang ribuan masuk Islam itu karena sebab siwak. Subhanallah. Dainya ceklane siwak. Masuk ke dalam masjid pertama kali kok siwak, ditanya, "Hei Imam, kok makan kayu gimana? Ini mana siwak?" Diterangkan ini akhirnya Masya Allah barokah siwak masuk Islam. Nah ini Thumamah bin Athal. Wah, akhirnya per malam lihat keadaan sahabat itu, melihat keadaan Thumamah, melihat para sahabat tunduknya dengan Rasul, zikirnya, sholatnya. Akhirnya sampai hari ketiga dilepas sama Rasul, silakan Utsama pulang kampung. Loh, ini kalau Islam Pak, Islam seperti itu. Keluar Thumamah, bukan pulang, nyari air wudhu. Nyari air wudhu, mandi, langsung datang meluk Rasulullah masuk Islam. Belum ditausiai, belum pakai qala Allah qala Rasul, cukup melihat adab akhlak pribadi muslim sejati, terenyuh tiang niku Pak. Zaman sekarang kan boten pinter-pinter menata kata-kata, tapi dalamnya ngobos. Tahu ngobos? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjaga zahir kita, menjaga batin kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini cerita tentang Thumamah bin Athal. Islam kemudian diperintahkan Islam mandi dulu. Jadi sunnahnya orang kalau masuk Islam dianjurkan untuk mandi. Allahu a'lam. Nah, kalau kita cekak waktu nih, nggih, puncak pinten. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, jam pinten Pak? Waktu sudah masuk. Ya, sudah. Nah, pun sekat insyaallah. Sedikit walaupun sedikit insyaallah berkah manfaat di dunia wal akhirah. Mari kita tutup dengan doa. Doa. Berdoa. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala min jami'il ahwali wal afat. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat min hawaiji dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli yasir, innaka antal wahhab, innaka antar razzaq, innaka latiful khabir, innaka sami'ul basir. وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا وعلمنا علمنا ما ينبغي وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي